Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Yang pasti kalian pasti semuanya sehat kan? Pasti dong. Kita dong, bersyukur. Ibu Guru Mince. Iya. Kita begitu. bersyukur karena pada pagi hari Pagi ini ini, dengan cerah yang Tuhan berikan, kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan memuji dan nama membesarkan nama Tuhan. Ya Yuk. anak-anak semuanya yang di rumah, Kita mulai yang ya. masih malas-malas, ayo bangun dulu, kita mau ibadah lagi sekolah minggu pagi, hari Minggu yang indah. Ayo duduk manis semuanya, karena ibadah kita akan mulai. Ayo anak-anak semuanya, memulai semuanya kita akan berdoa. Iya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau yang baik, Engkau yang penuh kasih, sudah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya. Puji Tuhan. Oke, anak-anak semuanya yang di rumah yang sudah doa tadi, kita akan memulai kembali ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian, meninggikan Tuhan Allah kita. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Oh, Ibu Guru? Betul sekali. Iya. Iya, Bapak kita yang baik. Ya, Bapak engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh
terus diberkati Tuhan. Tuhan sudah menyertai hidup kita. Kita pun harus patut bersyukur kepada sekali. Tuhan, ya. Kita akan terus memuji Allah kita akan meninggikan Allah kita karena kita mau dekat terus dengan Tuhan kita. Betul kan Ibu? Iya, betul kan? Iya, hanya dekat saja Allah saja. Yang duduk semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri semua. Kita mau bergerak-gerak dulu sedikit ya. Hanya dekat saja Allah. Kita naikkan pujian ini ya sambil bertepuk tangan. Yang ibu-ibu duluan ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, sekali lagi hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku Tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, nah benar sekali ya anak-anak. Tuhan itu adalah gunung batu kita, tempat Iya. kita berlindung. Betul sekali. Di dalam Kita. segala kesesakan, ada masalah, kita datang kepada Tuhan sebab Dialah tempat perlindungan kita. Iya, betul sekali. Oke, Bu, Ibu, kita akan pengakuan iman anak dulu. Iya. Semuanya yang di rumah Tetap Mas berdiri. berdiri lagi. Kalau yang duduk silakan berdiri lagi. Kita akan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Silakan duduk semuanya. Kita akan doa. Kita akan syafaat. berdoa, Iya. berdoa syafaat semuanya. Lipat tangannya, kita berdoa. Kembali kami Tuhan Yesus bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami yang dalam pekerjaan dan usahanya. Tolong mereka agar mereka tetap semangat di dalam usahanya dan mereka penuh bijaksana untuk mendidik anak-anak. Kami juga berdoa Tuhan karena anak-anak sekolah ataupun anak didik sekarang
mereka sudah mulai menjalankan pendidikan di dalam tatap muka. Tolong mereka Bapak, karena pemerintah kami Tuhan menyediakan vaksin untuk anak-anak. Oleh sebab itu, ajari anak-anak agar mereka taat kepada pemerintah dan gurunya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bencana alam yang terjadi di Indonesia, Engkau tolong mereka Bapak yang saat ini mempunyai dampak dari bencana tersebut. Berikan Tuhan semangat dan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami Bapak yang memberikan bantuan, sehingga mereka terhibur oleh kasih daripada pemerintah kami dan kasih dari Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu Engkau penolong kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, berkat Tuhan selalu datang kepada kita. Oleh Iya, sebab betul, itu Ibu Guru. kita juga memberi persembahan kepada Persembahan Tuhan. kepada Tuhan, ya. Kita akan memberikan persembahan kita. Boleh diantar ke gereja setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Boleh bawa atau bisa ditransfer. Ada nomor rekeningnya di bawah. Ya, kita nyanyikan pujian beri syukur, beri syukur, beri syukur kepada Tuhan. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kuasanya Yesus jadi milikku. Beri syukur, sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, anak-anak semua kita akan berdoa ya, doa persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya ini boleh dipakai di sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk kedua orang tua kami yang sudah menjaga, memberkati kehidupan kami semuanya. Terpuji Engkau Tuhan, kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyi untuk firman Tuhan ini. Alkitab buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu buku yang terindah itu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah,
Karya Tuhan Yesus yang mulia, karya Tuhan Yesus yang mulia. Salam anak-anak. Salam. Salam. Senang kita bertemu kembali di dalam cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami Tuhan datang menghadap Engkau mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapak, karena saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapak, ini ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Guru bertanya dulu ya, siapa di sini yang mempunyai kakak? Ada ya? Kak ini nggak ada? Saya punya Ada. satu. Ada juga. Ada. Oh, Ibu Guru Minci ada kakaknya? Ya, ada Berapa? dong, satu saja. Kalau Kak Saya ini? punya kakak 2. Oh, 2. Iya. Tetapi di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak yang mempunyai 10 kakak laki-laki. Berapa anak-anak? 10. Banyak kakak. sekali ya. Banyak sekali. Wow. Wow. Banyak sekali kakaknya. Dan dia juga mempunyai seorang adik laki-laki. Oh, adik. Wah. Berarti Guru berapa bersaudara? 12 ya. 12 Iya. mereka. Ingat enggak anak-anak cerita ini? Dia mempunyai 10 kakaknya dan seorang adiknya. Mereka 12 bersaudara. Ingat enggak siapakah itu? Siapa? Ayo. Ayo, siapa? anak-anak. Tebak. Iya. Tebak di mana? Iya. Coba siapa ya? Bagaimana dong? Kalau Gimana? Ibu Guru siapa? Ibu Guru siapa? Ah, itu dan tadi jawab katanya Yusuf. Benar Pak Guru. Yusuf. Oh. Dia katakan Yusuf namanya, benar sekali. Yusuf. Tetapi cerita kita ini sekarang terambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 27. Dan menceritakan bahwa Yusuf tadi yang 12 bersaudara itu, Iya. mereka sangat banyak berkumpul di rumah. Iya. Mereka 12 bersaudara, tentu mereka rame ya. Nah, siapa di sini yang banyak di dalam rumahnya rame saudara-saudaranya? Tidak ada ya, sampai 10 ya. Tidak sampai 10. Iya, Ibu Kak Guru, ini iya. tidak sampai 10. Iya. Ibu Guru juga tidak sampai 10. Nah, tetapi Yusuf ini sangat baik. Dia sangat mengasihi ayah dan ibunya. Dia selalu mendengarkan nasihatnya, anak-anak, nasihat orang tuanya selalu didengar dan taat kepada ayah dan ibunya. Kalau diperintah ayahnya atau disuruh mamanya, mereka taat, dia melakukan ini Yusuf ini. Ya harus seperti itu Seperti dong. itu, Bagaimana iya. adik-adik, anak-anak di rumah? Nah, siapa di sini yang taat kepada orang tuanya? Nah, tentu semua ya, karena anak-anak kita kan baik semua. Iya, anak Tuhan pastinya. Iya, anak Tuhan pasti semua baik-baik. Dan jika Yusuf diajak kakak-kakaknya untuk berbuat jahat, Yusuf tidak mau. Wah. Iya, tidak mau dia. Iyalah, harus begitu Iya, dong. mesti Tentu begitu dia ya. disayang sekali papa mamanya. Iya, disayang sama bapak mamanya. Oh, begitu Itu ya. sebabnya kakak-kakaknya itu marah sama Yusuf. Mereka marah sama Yusuf karena dia tidak mau diajak untuk berbuat jahat. Apalagi kalau Yusuf itu melaporkan kejahatan kakaknya sama ayahnya. Wah, mereka marah sekali sama Yusuf. Jadi Iya. 12 bersaudara, tentu Yusuf dijengkel ini ya, dibenci. Dijengkel kakak-kakaknya. Oh, begitu ya. Karena Dia suka melapor. Iya, dia melapor kejahatan kakaknya. Aduh, Iya. bahaya. Jadi dia sering dia dibenci atau dimarahin kakak-kakaknya. Oh, begitu. Tetapi adik-adik tahu, anak-anak tahu kalau Yusuf itu tidak pernah benci sama kakak-kakaknya. Dia selalu mengasihi mereka.
Biar dia Iya. biar dibenci, biar dia dijengkel. Biar dijengkel, biar dimarahin kakaknya, dia tetap mengasihi kakaknya. Oh, begitu ya. Memang Yusuf ini adalah orang baik. Tapi satu saat ayahnya membelikan satu hadiah kepada Yusuf, yaitu jubah yang sangat indah sekali. Siapa di sini kalau terima hadiah senang? Saya pastinya. Iya. Saya senang loh kalau Iya dapat kan? hadiah. Senang toh? Pak Guru ini pasti senang juga Senang kan? lah kalau Senang. dapat apalagi kalau dapat baju. Iya, jubahnya itu cantik, pokoknya indah iya. sekali. Iya. Demikian ayahnya memberikan jubah ini dan Yusuf menerimanya dengan baik. Dia merangkul ayahnya, dia berkata, "Terima kasih ayah, terima kasih ayah." Ya memang harus berterima kasih kepada ayah yang sudah memberikan hadiah kepada kita. Tetapi bagaimana anak-anak saudara-saudaranya itu? Coba, bagaimana saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Ya pasti iri lah ya. Iya, memang iri. Tentu tambah jengkel ya. Iya, dia Tambah jengkel. marah-marah kakaknya itu Oh. sama Yusuf karena mereka berkata, "Wah, ayah kita lebih mengasihi Yusuf daripada kita," kata saudara-saudaranya itu. Makanya mereka semakin benci sama Yusuf. Suatu ketika waktu mereka kumpul di rumah semua, Yusuf cerita. Yusuf bermimpi. Yusuf berkata, "Aduh, tadi malam aku bermimpi menjadi seorang raja dan semua kamu sujud menyembah saya." Wow, Iya. sakit hati dong saudaranya. Makanya. Tambah jengkel. Tambah marah itu Tambah kakaknya. marah. Iya. Kakak-kakaknya pada jengkel. Iya, datang kakaknya berkata, siapa bilang kamu mau jadi raja? Tidak mungkinlah kamu mau jadi raja," kata kakaknya. Harusnya kakaknya yang jadi raja. Ya, menurut Maunya. kakaknya itu Maunya. seperti Oh, itu. begitu. Tetapi mimpinya Yusuf dia yang menjadi raja dan dia berkata semua mesti sujud kepada dia, Oh, begitu. termasuk ayahnya dan ibunya. Sehingga kakak-kakaknya marah dan semakin marah dan bahkan membenci Yusuf dan tidak mau lagi berbicara kepada Yusuf. Karena mimpi. Karena mimpinya itu dia berkata dia menjadi raja dan semua sujud menyembah dia. Oh, gitu ya. Makanya kakaknya semakin marah dan membenci Yusuf. Sehingga kakaknya pergi semua meninggalkan Yusuf sendiri. Kasihan ya. Ya, suatu ketika kakaknya pergi mengembalakan domba mereka ke tempat yang jauh, yaitu ke Sikem. Apa, Bu? Ke Sikem. tempatnya Sikem. Sikem. Desa di itu tempat dia Sikem, ya. padang rumput. Jadi mereka ke situ mengembalakan dombanya. Tapi mereka tidak kembali ke rumah, tidak pulang-pulang ke rumah sudah berapa hari. Sehingga membuat ayahnya menjadi resah. Ayahnya takut jangan-jangan ada apa-apa dengan kakaknya. Maka ayahnya memanggil Yusuf. "Yusuf, Yusuf," kata ayahnya. Lalu Yusuf menjawab, "Ya ayah." Karena Yusuf ini orang baik, dia dengar-dengaran sama ayahnya. Ayahnya berkata, "Yusuf, kakak-kakakmu ini ada pergi mengembalakan domba kita, tapi sudah berapa hari tidak kembali. Coba lihat mereka ke tempat mereka yang biasa mengembalakan domba kita." Yusuf menjawab, karena dia memang orang baik dan mengasihi kakaknya dan dengar-dengaran kepada perintah orang tuanya, dia pergi menuju tempat itu berjalan kaki sendirian, Ibu Guru. Kasihan Iya, banget ya. dia naik gunung, turun gunung, dia pergi mencari kakaknya dengan pengharapan dia menjumpai kakaknya dengan keadaan baik-baik. Karena dari sayang sama Dia saudaranya sayang, ya. iya. Tapi anak-anak bagaimana? Apakah ada di tempat itu ditemukan kakaknya? Tidak, dia tidak temukan di tempat itu kakaknya. Maka Yusuf semakin bingung, mencari ke sana kemari, mencari ke tempat lain, dia tidak menemukan kakaknya.
tetapi dia menemukan seorang ayah atau seorang bapak yang ada di tempat itu. Bapak itu berkata begini, "Siapakah yang kamu cari?" katanya. Lalu Yusuf berkata, "Oh, saya mencari saudara-saudaraku, Pak. Tolong saya, Pak. Apakah Bapak tahu di mana saudara-saudaraku?" kata Yusuf. Lalu bapak ini menjawab, "Oh iya, tadi saya mendengar mereka bercakap-cakap, mereka mau pergi ke satu tempat yaitu di Daton, namanya desa itu Daton." Dia berterima kasih kepada bapak ini dan dia lari-lari mencari kakaknya di tempat yang disebutkan oleh bapak tadi. Tetapi di tempat itu dia melihat kakaknya dari jauh. Dia berlari-lari dengan senang hati. Dia menghampiri kakaknya dan dia memanggil, "Kakak, kakak," katanya. Tetapi kakaknya melihat adiknya datang yaitu Yusuf, mereka mulai merencanakan sesuatu Apa itu? Tentu yang jahat ya. yang jahat. Kita bilang, apa dulu dia kemari lagi nih anak Makanya kecil ini? langsung mereka berkata, "Ih, sudah datang lagi si tukang mimpi." Tukang mimpi. Itu kan mimpi. Iya, karena kakaknya ini mengingat mimpinya, mereka harus sujud menyembah menyembah. dia. Jadi kebencian itu masih ada di Hati hati mereka. mereka. Lalu mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Wah, padahal Yusuf dengan senang hati bertemu melihat kakaknya dan menghampirinya, tetapi kakak-kakaknya itu merencanakan Yang tidak baik. yang tidak baik terhadap Yusuf. gitu. Iya. Setelah tiba di tempat itu, mereka langsung menangkap Yusuf, membuka jubahnya dan dibuang di tanah jubah itu. Ada salah satu dari kakaknya itu, yaitu namanya Ruben. Dia mau melepaskan Yusuf ini dari tangan kakak-kakaknya supaya tidak dibunuh. Lalu dia mengambil atau dia memberikan pendapat lebih bagus Yusuf ini dibuang ke sumur. Ada sumur di Sumur yang situ. kering ya? Iya, sumur yang kering, sumur yang dalam dan gelap. Oh begitu. Nah, setelah mereka membuang jubahnya, mereka membuang Yusuf ke Dalam satu sumur yang kering itu. Ya, tunggu. Gimana ya adik-adik, anak-anak di rumah, kalian bisa bayangkan tidak sumur? Satu sumur yang besar, kemudian untungnya ya tidak ada airnya, sumurnya kering. Tapi Dalam pasti. dalam ya. pastinya dalam dan gelap. gelap. Iya. Kalian bisa bayangkan kan? Ngeri. Iya, ngeri. Dibuang di dalam Dibuang di dalam sumur. sumur. Takut, saya juga takut. Takut, Takut. dong. Iya, Ada takut. pasti. Demikian juga Yusuf, dia takut dan minta tolong kepada kakak-kakaknya agar dia dikeluarkan dari situ. Tapi anak-anak, kakak-kakaknya tidak menghiraukan permohonan adiknya itu. Yusuf sadar bahwa tidak ada orang yang mendengarkan permohonannya itu, yaitu mengeluarkan dia dari tempat itu atau dari sumur itu. Dan dia mengingat, oh, saya ini mempunyai Tuhan yang baik. Saya mempunyai Tuhan menjadi penolongku, yang jadi menjagaku. Lalu dia berdoa dia anak-anak dalam keadaan susah, dalam sumur itu, tempat yang gelap itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan agar dia dikeluarkan dari sumur itu. Tiba-tiba ada saudagar-saudagar lewat dari tempat itu. Terus kakak-kakaknya lihat, ada saudagar-saudagar. Karena salah satu dari kakaknya ini berkata, tidak usah kita bunuh dia, lebih bagus dia dijual saja gitu. Dengan maksud juga supaya nggak dibunuh kakaknya ini. Nah, begitu. mereka sepakat begitu. Sepakat kakak-kakaknya. Jadi dari sumur Dia dikeluarkan dan dijual. Iya. Waduh, luar biasa Saudara-saudara nih kakak. ya. Itulah pertolongan kepada Yusuf. Dia berdoa agar dikeluarkan dari tempat itu dan dia merasa tenang dan dia percaya bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Yusuf bukan ditolong oleh kakaknya, hanya dikeluarkan
dari sumur itu, tetapi untuk apa? Coba anak-anak tahu nggak? Tadi sudah dibilang untuk apa? Dijual. Iya. So, kalian Saudagar-saudagar. bayangkan dijual. Karena Aduh, kasihan ada ya. saudagar yang lewat dari situ, yaitu pembeli budak. Wah, sekali lagi dia naik ke atas, keluar dari sumur. Dikeluarkan dari sumur. Tolong, Pulang. kakak-kakaknya melemparkan tali supaya Yusuf keluar dari sumur, tetapi bukan untuk dibawa sama ayahnya. Padahal ini sebenarnya Yusuf dengan senang hati dia naik ke atas melalui tali yang dilemparkan oleh kakaknya. Tentu dia pikir mau pulang ya. Pulang, iya, karena dia Kasihan. mengharap dia mau dibawa kembali Kembali kepada pulang. ayahnya, mau Iya. dibawa pulang gitu. Ternyata Tiba di atas, kakak-kakaknya sudah merencanakan menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar yang lewat dari tempat itu. Saudagar-saudagar itu dari mana ya? Oh, Dari Mesir. Iya, dari Mesir Iya. mereka. Lalu mereka menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar itu. Sekalipun Yusuf minta maaf, minta tolong sama kakaknya agar tidak dijual, tapi kakaknya tidak menghiraukan permintaan oleh Yusuf. Maka Yusuf dibawalah ke Mesir oleh saudagar ini. Di jalan sambil dia dengan sedih, dengan kesal caranya kakaknya, tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Tetap dia mengingat bahwa Tuhan adalah penolongku. Itu kata Yusuf. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, katanya Yusuf. Setelah dia berdoa, hatinya tenang, karena dia percaya pasti Tuhan Ada mendengarkan pasti dia. menolong dia. Iya. Jadi- Bagaimana anak-anak? Apakah Tuhan mendengarkan doa Yusuf? Apakah Tuhan menolong Yusuf? Benar, Tuhan menolong Yusuf karena Yusuf dibawa ke Mesir dan ada seorang bapak pegawai istana yang membeli dia. Oh, Siapa begitu. ya namanya? Kan dia dijual ya, Potifar. dijual terus dibeli oleh Saudagar Oleh kaya. seorang pegawai istana Oh, yang berarti baik orang kaya. hati. Iya, Orang kaya. baik hati dan mengasihi Yusuf. Oh begitu. Demikian cara Tuhan menolong Yusuf. Dia tidak jadi dibunuh oleh kakaknya, tetapi dia dijual, dan yang menerima dia atau membeli dia adalah seorang pegawai istana yang baik hati yang mengasihi dia. Namanya siapa? Bu? Potifar. Oh, namanya pegawai istana itu Potifar. Potifar. Iya, jadi demikian juga kita anak-anak. Jika anak-anak ditinggalkan oleh orang tua, misalnya orang tua kita pergi kerja, bapak, ayah dan ibu kita pergi kerja, atau mungkin mereka pergi keluar kota, atau mungkin ada urusan sehingga anak-anak tinggal sendiri, tidak perlu kita takut. Karena apa? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Tuhan yang baik, yang Dan jangan lupa berdoa berdoa. juga. anak-anak. Iya. Iya. Kita tetap berdoa pertolongan Tuhan agar kita ditolong Tuhan dan diselamatkan dari mara bahaya. Demikianlah cerita 12 bersaudara, 10 kakaknya yang melukai hatinya atau menjual dia kepada orang-orang Mesir. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kesulitannya. Mari kita anak-anak tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita selalu berdoa, minta pertolongan Pertolongan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Ya. Dia akan terus mengiring kita asal kita tetap setia, Iya, berdoa benar. Setia kepada berdoa, Dia ya. mohon Ya, kepada Tuhan. demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan menjadi ayat hafalan kita yaitu Mazmur 121 ayat 7. Buka di rumah. Buka Alkitabnya, yaitu di Mazmur 121 Mazmur. ayat Di Alkitab. 7. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Sekali lagi ya. Sekali lagi anak-anak, ya. ingat ya. Ya. 1, 2, 3. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi kami menundukkan kepala kepadamu Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih jika kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah untuk menguatkan iman percaya kami. Biarlah Tuhan kami beserta anak-anak selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup kami dan percaya sepenuhnya bahwa Engkau menjaga kami daripada kecelakaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sama seperti Tuhan menjaga Yusuf, saat ini juga Dia menjaga kita. Tuhan menjaga Yusuf saat dia jauh dari papanya, dari keluarganya. Tapi Tuhan juga menjaga kita dimanapun kita berada. Betul. Jadi jangan pernah takut. Betul Iya. sekali. Jangan Iya. pernah takut. Kita tidak perlu Karena- takut karena pasti Tuhan beserta kita. beserta dengan Iya. kita. Kita sangat bersyukur Tuhan dan janji Tuhan itu pasti, Amin. tidak mungkin Iya, tidak, betul dan Dia sekali. pasti akan sama-sama dengan kita selalu. Oke, anak-anak kita juga harus selalu bersyukur karena pasti Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Oke, mengakhiri ibadah kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri Yuk, kembali. sama-sama berdiri, ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa ya. Semuanya tutup matanya, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berada dimanapun kami berada. Tuhan juga ada bersama kami. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan Amin. Bye-bye, dadah, sampai jumpa. ketemu lagi minggu Minggu depan ya. depan. Tuhan memberkati. Dah. Dadah.